Halo adik-adik, kali ini kita akan membahas mengenai faktor dan kelipatan. Langsung aja. Yang pertama kita membahas pemfaktoran. Apa sih Kak pemfaktoran itu? Pemfaktoran adalah cara untuk mencari faktor. Nah sekarang, apa sih Kak faktor itu? Faktor itu adalah bilangan yang membagi habis suatu bilangan. Wah, gimana sih itu, Kak? Oke, sekarang kita tulis ya, biar nggak bingung. Jadi, faktor itu adalah bilangan, beberapa bilangan. Jadi, faktor itu bisa lebih dari satu ya. Beberapa bilangan yang dapat membagi habis suatu bilangan. Berarti yang dibagi ada satu ya. Coba, misalnya berapa nih? 64. Nah, faktor dari 64 itu gimana, Kak? Oke, berarti tadi apa? Faktor itu beberapa bilangan yang dapat membagi habis. Nah, kita coba bagi satu-satu ya berarti. Bagi habis. Nah, 64. Faktor dari 64 berarti gimana, Kak? Berarti kita coba bagi. 64 bagi 1, udah pasti ya. Sama dengan 64. Ada sisa? Nggak ada dong. Oke. 64 bagi 2. Sama dengan 32. Ada sisa nggak? Nggak ada. 64 bagi 3. Ada sisa nggak? 21, 1 per 3. Ini berarti gimana? Ini habis nggak? Enggak ya, berarti ini bukan faktor. Karena tidak bisa membagi habis. Nah, sekarang 64 dibagi 4. Bisa? Bisa. 16. Habis, nggak ada sisa. 64 dibagi berapa lagi? Bagi berapa? 5? Nggak mungkin dong, karena ini 4. Kalau 5, kalau dibagi habis berarti di belakang ini kalau nggak 0, 5. 6 itu berapa? 6 itu 2 kali 3. Kalau 3 aja tadi bukan faktornya, berarti 6 bukan. 7 bukan. 8? Bisa, coba kita coba. 8 sama dengan 8. Iya. Nah, kalau udah sampai ketemu kayak gini, sama pembagi dan hasilnya, itu berarti udah habis. Berarti di ke bawahnya ini udah nggak ada lagi faktor lainnya. Nah, sekarang, Kak, faktornya yang mana berarti? Faktornya yang ini tadi. Pembagi dan hasil baginya. Berarti yang disebut faktor apa aja tadi? 1, 2, 3, 4, 8. Berarti kita urutannya nulisnya kayak gini ya. Dari sini ke sini baru ke atas. Kak, tadi kan 3 nggak masuk, Kak. Ini dicoret. Iya, betul. Berarti kita coret dulu. Nah, ini bukan ya. Bukan. Nah, berarti 1, 2, 4, 8. 1, 2, 4, 8. Terus, ini 8 sama, nggak usah ditulis lagi. 16. 16. 3, 2. 3, 2. Dan 6, 4. Nah, sekarang kalau kita mau cek lagi, apakah benar nih ini semua itu faktor dari 64? Coba deh kita cek. 1 kali 64, 64. 2 kali 32, 32. 4 kali 16, 2 kali 32 berapa? 64. 4 kali 16, 64.
8 sendiri, berarti 8 dikali dirinya sendiri. 8 kali 8, 64. Nah, berarti kita udah tahu nih. Berarti kita udah tahu apa faktor dari 64 itu apa aja. 1, 2, 4, 8, 16, 32, dan 64 itu sendiri. Iya. Sampai di sini paham? Paham dong? Oke, lanjut. Nah, Kak, sekarang cara mencari faktor pakai apa lagi? Oke, pakai pohon faktor. Nah, pakai pohon faktor itu gimana, Kak? Sama, ngebagi juga kayak tadi. Cuma kita ngebaginya pakai bilangan prima. Nah, apakah kalian masih ingat apa itu bilangan prima? Jadi bilangan prima itu ini ya, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, dan seterusnya. Nah, sekarang coba kita yang 64 tadi kita bagi. Nggak usah dibagi satu ya, karena dibagi satu hasilnya akan bilangan itu sendiri. Jadi kita langsung ke 2. 64 bagi 2 berapa? 32. Oke. Terus kita bagi lagi. Apakah ini sekarang bagi 3, Kak? Enggak. Kita bagi 2 lagi. Pokoknya selama masih bisa dibagi sama bilangan yang awal ini, kita bagi sama bilangan awal dulu. Terus kalau misalnya udah nggak bisa dibagi 2, baru kita bagi 3. Kalau misalnya udah nggak bisa dibagi 3, baru kita bagi 5. Nah, selama masih bisa dibagi pakai bilangan 2, kita bagi 2 aja terus. Nah, oke, berarti di sini kita bagi 2, berapa? 16. Oke, kita bagi 2 lagi. Berapa? Berapa? 8. Kita bagi 2 lagi. 4. Kita bagi 2 lagi. 2. Udah, Kak. Udah nggak bisa lagi. Ini dibagi 2, 1. Oke. Berarti faktornya yang mana, Kak? Faktornya ini. Faktornya yang ini. Nih. Nah, itu. Yang kaki kanan ya, yang faktor. Jadi faktornya itu yang ini. Nah, ini faktornya. Berarti berapa aja? Coba kita tulis. Dari bawah ya nulisnya ya. Berarti 1. Kurang kelihatan. Kita ganti pulpen. Oke. 1. Berapa lagi? 2. 4. 8. 16. 32. Dan 64. Coba kita cek lagi perkaliannya. 1 kali 64, 64. 2 kali 32, 64. 4 kali 16, 64. 8 kali dirinya sendiri, 64. Berarti udah bener ya faktornya? Udah sesuai sama kayak tadi? Sama. Nah, menurut kalian lebih mudah yang mana? Kalau Canova sendiri sih lebih suka pakai pohon faktor. Karena lebih menghindari kesalahan hitung. Jadi lebih enak kayak dari kecil-kecil dulu. Dibaginya kan kalau kita bagi 2 lebih mudah ya daripada kita harus kayak coba satu-satu misalnya 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Jadi kalau kayak gini langsung ketemu angkanya, faktornya apa aja kayak gitu. Nah, sekarang kita lanjut ke materi selanjutnya. Kelipatan. Kelipatan itu gimana, Kak? Nah, dari sini kalian ada yang pernah main petak umpet nggak? Kalian pernah kan ngitung 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, sampai 100 kan? Nah, itu sebenarnya apa sih? Itu kelipatan, karena kalian ngitungnya 5, 10, 15, 20,
Kalian nggak ngitung 1, 2, 3, 4, 5 kan? Kalian langsung loncat dari 5 ke 10, 10 ke 15, 15 ke 20. Nah, ini itu coba deh kita lihat. 5 ke 10 ini tambah berapa? Tambah 5. 10 ke 15 tambah 5. 15 ke 20 tambah 5. Berarti ini adalah kelipatan dari 5. Kan ini 5 kali 1, 5 kali 2, 5 kali 3, dan 5 kali 4. Nah, berarti kelipatan itu apa? Kelipatan adalah penjumlahan dari angka yang sama. Jadi misalnya kelipatan dari 5 adalah penjumlahan dari angka 5, sama-sama angka 5. 5 tambah 5, terus dijumlahkan 10, 10 tambah 5 lagi, kayak gitu ya. Berarti coba deh sekarang. Kelipatan dari 10 berapa? 10, 20, 30, 40, dan seterusnya. Nah, sampai di sini paham? Kalau misalnya ada yang belum dimengerti atau ada yang Kak Nova ngomongnya terlalu cepat atau kayak gimana, kalian bisa tanyain di ruang diskusi di WA Group ya. Kakak tunggu. Sampai jumpa. Dah.